Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Supriyadi. Saya mahasiswa pasca sarjana dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 216 11 01 216. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Implementasi Strategi Kinerja PT Seluruh Desa Internasional dalam Perspektif Makosid menurut Al-Syatibi. Latar belakang masalahnya adalah company's performance bukan sebatas imingan angan-angan belaka, namun menggunakan tab strategi akan mampu menampilkan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. Hal itu dikarenakan sebagai hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di era ini. PT Sawir Desa Internasional melakukan berbagai upaya dengan gerakan Desa Emas, yang merupakan sebuah semangat yang digunakan untuk menggambarkan peradaban desa yang tangguh, mandiri, bermartabat, sejahtera, dan membawa dampak kepada strategi pembangunan bangsa, yaitu desa membangun Indonesia berupa wakaf, infak, sedekah, dan hibah atau WIS. Nah, menurut Nasrullah Syari dan Nur tahun 2014, bahwa Al-Syatibi mengungkapkan tentang makosid berakar kata pada kata al-qos, dengan tujuannya ialah al-itimat wa al-am. Searah dengan pendapat Al-Shatibi yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Shatibi, dalam Nasrullah, Syari, dan Nur, tahun 2014. Sebaliknya, suatu kinerja perusahaan tanpa dasar kemaslahatan akan menjadikan perusahaan tidak menemukan jalan kebahagiaan, jauh dari ketentraman operasional, dan bahkan dapat menimbulkan keresahan batin yang dirasakan para pemangku dan karyawan di dalamnya. Identifikasi masalah. Yang pertama, uh, adanya sederet hambatan komunikasi di era digital adalah dapat menjadi kendala bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk beradaptasi. Yang kedua, lemahnya perusahaan melihat peluang dan kendala yang kemungkinan menjadi hambatan. Yang ketiga, minim upaya melakukan deteksi sejak dini dan lemahnya strategi dalam upaya meningkatkan kekuatan bagi perusahaan. Yang keempat, kurang penerapan strategi diasumsikan perusahaan akan mengalami hambatan besar berupa kemerosotan operasional dan kerugian yang tak kunjung usai. Perumusan masalah. Untuk perumusan masalah, kita ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana strategi kinerja PT Sewer Desa Internasional. Yang kedua, apakah faktor-faktor kinerja PT Sewer Desa Internasional. Yang ketiga, bagaimana kinerja menurut Al-Syatibi dalam perspektif Makosid Syariah. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita adalah satu, menganalisa strategi kinerja PT Sewer Desa Internasional. Dua, mengetahui faktor-faktor kinerja PT Sewer Desa Internasional. Tiga, mengetahui dan menganalisa kinerja menurut Al-Syatibi dalam perspektif Makosid Syariah. Untuk konsep teoritis, yang pertama itu ada konsep teori strategi, penerapan strategi kinerja PT Sewer Desa Internasional dalam operasional menjalankan program kerja WIS secara makosid berlandaskan yang terkandung dalam Al-Imran dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 180. Nah, yang juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh David tahun 1992, di mana pentingnya perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal, peluang dan ancaman, menentukan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan dapat mencapai tujuan perusahaan. Lalu untuk teori kinerja perusahaan, kita itu berlandaskan dari Quran surat Al-Ahqaf ayat ayat 19, di mana dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Nah, lalu ada juga ditafsirkan juga oleh Kemenang RI dan tafsir Ibnu Katsir. Nah, dari dua mufasir tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia,
berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya, maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. Nah, buku terkait teori makosid syariah menurut Al-Statibi. Nah, Nasrullah Sari Danur 2014 eh, mengatakan bahwa Al-Shatibi mengungkapkan tentang makosid berakar pada kata al-qas dengan tujuannya ialah al-itimad wal al-am. Sesara dengan pendapat Al-Shatibi yang mengatakan bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Shatibi dalam Nasrullah Syari dan Nur. Nah, kita menggunakan buku konsep makosid syariah menurut Al-Shatibi yang ditulis oleh Dr. Asafri Jaya Bakri. Nah, menurut WLB Halak juga dalam bukunya Sejarah Teori Hukum Islam tahun 2000 halaman 239, tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk satu memastikan bahwa kemaslahatan maslahi kaum muslimin, dua baik di dunia maupun di akhirat, tiga terwujudnya dengan cara yang terbaik karena Tuhan, ditegaskan oleh Al-Shatibi mengikuti pandangan kaum Mu'tazilah. Empat, berbuat demi kebaikan hambanya. Syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin. Ini menurut uh, kesimpulan dari bukunya Al-Shatibi menurut Walbehaler. Lalu untuk tinjauan penelitian terdahulu, di sini ada hasil penelitian dari Wike Penamasari tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa satu konsep makosid Al-Shatibi tentang kebutuhan berbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu makosid daruriyat, makosid hajiat, dan makosid tahsiniat. Yang kedua, terdapat relevansi konsep makosid al-Shatibi tentang kebutuhan terhadap kebutuhan buruh. Dikarenakan keduanya sama-sama mengutamakan pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, pokok sebagai kebutuhan dasar, kemudian memenuhi kebutuhan hajiat dan kebutuhan tahsiniat. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library receipt. Sedangkan untuk analisis menggunakan analisis konten terkait perspektif makosid syariah menurut Al-Shatibi. Lalu untuk bahan datanya, yang pertama analisis konten dari buku Al-Shatibi, konsep makosid syariah menurut Al-Shatibi. Yang kedua wawancara kepada informan-informan jika dirasa kurang lengkap informasi yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Uh, Berikut presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.